Sebuah kisah kehidupan penuh lika-liku datang dari curhatan seorang gadis cantik yang dengan sukarela membagikan kisahnya ke channel kesayangan Anda, namun tetap kami jaga privasinya dengan cara menyamarkan namanya. Sebut saja ia bernama Inka. Saat Inka curhat pada kami, ia baru 2 bulan lamanya usai dari pekerjaan yang selama ini baginya sangatlah berat. Bertolak belakang dengan hatinya, yakni sebagai pelayan malam di sebuah kafe. Dirinya harus disibukkan dengan memberi senyum kepada para tamu laki-laki. Siapa lagi kalau bukan laki-laki si hidung belang yang sedang mencari hiburan, mencari daun-daun muda yang sudah siap berjajar di ruang ladies begitu malam tiba. Inka salah satu ladies di kafe itu yang tergolong cantik dan menawan. Tiap kali para ladies showing kepada para laki-laki pengisi hiburan malam itu, selalu Inka yang dipilihnya. Karena physically Inka dengan tinggi badan 170 cm dan body yang pas serta dadanya yang menonjol hingga paras dan wajahnya yang super duper cantik. Hal itu membuat para laki-laki hidung belang itu menjadi tak berlama-lama. Setiap ia melihat Inka langsung memilihnya untuk ditemani malam-malam hiburan mereka. Begitulah sekilas kecantikan Inka. Beberapa kali dirinya harus menjadi pertengkaran laki-laki jika mereka tak bisa memilih Inka menjadi teman karaokeannya. Bahkan tawaran-tawaran yang fantastis dari para tamu tak tanggung-tanggung diberikan tarif mahal pada Inka. Mereka tak tanggung-tanggung menawar Inka, hingga akhirnya Inka pun harus terbuai oleh tawaran itu. Sejak itulah awal mula Inka sering menemani para tamu di dalam room cafe itu dengan main kuda-kudaan di dalamnya. Kurang lebih aktivitasnya itu berlangsung cukup lama. Semua itu Inka lakukan hanya karena ingin meraup banyak rupiah. Dan pada kenyataannya benar, Inka tidak pernah merasa kekurangan uang dalam kehidupannya sehari-hari. Inka bisa bersenang-senang dengan uang yang banyak karena ia bisa dan mampu membeli ini dan itu, asal ia mau. Namun di hati kecil Inka, ia sangat merasa risih dan tak nyaman dengan profesi itu. Dirinya tak pernah merasakan ketenangan batin lagi. Tak lagi seperti sedia kala saat dirinya masih menjadi gadis biasa yang secara finansial jauh dari kecukupan, namun hatinya tetap tenang dengan kesederhanaan yang ia miliki. Singkat cerita, pada suatu malam Inka kedatangan tamu laki-laki hidung belang jiwa bernama Dewa. Saat pertemuan pertama mereka, Inka dan Dewa, keduanya mulai terasa sedikit berbeda. Seperti ada bisikan pada hati keduanya untuk saling mengenal lebih dalam. Artinya, tak cukup hanya kenalannya di dalam kafe itu saja. Beberapa lama kemudian, terjalinlah hubungan tak sekedar teman hiburan, melainkan keduanya saling mengenal lebih dalam. Berbagi kisah, bahkan kasih, mereka menjalani hari-harinya dengan penuh kemesraan
Dan di tengah perkenalan mereka, Dewa selalu menyelipkan nasihat-nasihat baik pada Inka yang bertujuan agar Inka mau melepaskan profesinya sebagai wanita hiburan malam. Awalnya tak serta-merta Inka merespon nasihat baik dari Dewa. Namun ternyata dalam diam Inka merenungi nasihat baik itu. Ia menimbang-nimbang keputusan yang baginya berat, melepaskan profesinya yang begitu cepat meraup rupiah. Hingga tiba suatu malam yang sangat berkesan bagi Inka dan sekaligus merubah dirinya. Malam itu diwarnai dengan air mata yang keluar penuh penyesalan, terus mengalir dari mata Inka yang manja hingga membasahi pipinya yang begitu molek. Seolah-olah tiap tetesan yang keluar dari matanya mewakili penyesalan yang selama ini telah disentuh berbagai laki-laki hingga hampir ia tak bisa menghitungnya. Begitulah dalam Inka dengan profesinya itu. Terkadang ia tak ingin dirinya yang begitu bersalah akan bisa dimaafkan Sang Kuasa. Namun, Dewa tak pernah putus asa menasehatinya dan memberinya alasan yang realistis hingga membuat Inka merenungi semakin dalam dan mencobanya perlahan nasihat baik Dewa yang selalu ia curahkan buat sang kekasih Inka, yang menghasilkan kenyataan yang indah bagi Inka. Saat Inka bersujud dan meminta maaf pada Sang Kuasa dan bisa move on dari profesinya, ia dikaruniai kenikmatan hidup yang sejati, ketenangan jiwanya yang tak pernah Inka rasakan selama hidupnya. Sejak itulah Inka menjadi wanita berhijab luar dan dalam, dan sekarang Inka sudah menjadi wanita solehah dan hidup bahagia. Begitulah kisah Inka dalam pertaubatannya hanya melalui nasihat baik dari Dewa. Sampai di sini ceritanya. Inka berpesan, semoga wanita yang pernah sedang menjalani profesinya yang sebagai Inka, semoga bisa menjadi seperti diri Inka. Dan percayalah, kenikmatan hidup akan kita temukan seperti aku yang sudah merasakannya. Pesan Inka kepada pendengar cerita ini. Sampai di sini kisah yang bisa Gerbang Kehidupan 92 tayangkan. Salam Gerbang Kehidupan 92.